Film diawali pada suatu malam, di mana terlihat sekelompok pemburu hantu yang dipimpin oleh Cyrus baru saja tiba di tempat rongsokan untuk memulai ritual mereka menangkap hantu yang disebut Juggernaut. Di sana ada Dennis, seorang paranormal yang dipekerjakan Cyrus untuk menjebak Juggernaut dengan menggunakan kemampuan indera keenam yang ia miliki. Setelah mendapatkan lokasi tepat dari makhluk itu, Cyrus menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan kotak kubus sebagai media yang akan digunakan untuk mengurung Juggernaut. Seketika, dua orang bernama Demon dan Kalina yang merupakan mantan asisten Cyrus datang untuk menghentikan ritual itu. Karena menurut mereka, ritual itu adalah pelanggaran hak asasi kesetanan, di mana Cyrus sengaja menangkap jiwa-jiwa yang sudah mati demi kepentingan pribadi. Demon sempat mengungkit masalah hantu ke-13 yang kemudian membuat Dennis sadar jika ada sesuatu yang sedang disembunyikan Cyrus darinya. Dennis bertanya, apa maksud hantu ke-13? Namun tentu saja, Cyrus bungkam 1000 bahasa dan segera menyuruhnya agar ritual cepat dilakukan. Sebuah truk bermuatan darah melaju sebagai umpan, dan di saat bersamaan, Cyrus menggunakan kacamata spektral yang membantu melihat makhluk tak kasat mata. Tak berapa lama, Juggernaut pun datang ketika mantra didengungkan, dan ia lalu melakukan serangan random ke arah pekerja. Serangan itu berakhir ketika Juggernaut berhasil masuk ke dalam kubus kurungan berlapis frasa Latin yang dimaksudkan sebagai penghalang agar hantu tidak bisa keluar dari kurungan. Dennis mengatakan ke Cyrus jika mereka berhasil menangkap hantu ke-12. Dalam artian, sebelum Juggernaut, mereka sudah menangkap 11 hantu lainnya yang dikurung di rumah Cyrus. Lalu Dennis berlari dan menemukan Kalina yang berteriak histeris di depan Demon yang sudah menjadi mayat akibat serangan brutal yang sebelumnya terjadi. Begitu juga dengan Cyrus yang ternyata mati di malam itu juga. Scene berlanjut dengan seorang duda bernama Arthur. Ia hidup di rumah sederhana bersama kedua anaknya, Katie dan Bobby, beserta pembantu mereka bernama Maggie. Pagi itu, mereka sangat sibuk untuk memulai hari, dan ada saja insiden kecil yang sempat membuat Arthur marah dan mencaci kehidupannya. Seorang pengacara bernama Ben Moss datang ke rumah Arthur untuk membawakan sebuah kabar gembira. Di sini diketahui kalau Arthur ini adalah keponakan dari Cyrus, dan Moss memutar rekaman wasiat Cyrus yang mengatakan Arthur berhak menerima warisan berupa rumah mewah dan megah milik Cyrus. Tentu saja mereka semua senang mendengar kabar itu, dan tak menunggu lama mereka lalu berangkat ke lokasi rumah itu berada. Setibanya di sana, Arthur dan keluarga sangat terkesan melihat penampakan rumah yang sangat modern dan dilapisi kaca sebagai dindingnya. Saat akan masuk, Moss bertemu dengan Dennis yang sedang menyamar menjadi petugas listrik. Sepertinya mereka punya rencana yang tak diketahui Arthur. Tak menunggu lama, Arthur segera membuka pintu dengan menggunakan kunci yang sebelumnya sudah ia dapat. Di dalam, mereka sempat melihat beberapa barang koleksi Cyrus yang berupa barang aneh dan kaya akan kesan mistis. Kemudian, Moss mengajak Arthur ke ruangan lain untuk menandatangani penyerahan rumah. Sementara itu, Dennis secara diam-diam masuk ke ruangan rahasia. Di sini diketahui jika ia dan Moss bekerja sama untuk mengambil uang milik Cyrus yang berada di sana. Namun sial, Dennis malah menerima serangan-serangan dari entitas tak terlihat. Dalam keadaan tergopoh-gopoh, Dennis mendatangi Moss dan Arthur untuk mengatakan yang sebenarnya, di mana Dennis berkata kalau ia adalah paranormal
yang pernah bekerja dengan Cyrus untuk menangkap hantu dan dikurung di rumah itu. Dennis pun memperingatkan Arthur membawa anak-anaknya untuk segera pergi dari sana karena tempat itu sangat berbahaya untuk mereka. Di saat sedang membahas masalah itu, tanpa disadari, ternyata Moss sudah menghilang dan pergi sendiri ke ruangan bawah tanah untuk mencari uang simpanan milik Cyrus. Moss sampai ke sebuah ruangan dan segera mengambil koper yang berisi uang, yang secara tidak langsung Moss membuka segel kurungan hantu. Dan di saat bersamaan, rumah itu terkunci seperti labirin teka-teki yang tak berujung. Ketika akan pergi dari ruangan itu, Moss malah bertemu sosok hantu pertama yang berwujud perempuan dengan membawa pisau. Jelas saja Moss ketakutan, dan di saat ia mundur ke belakang, tanpa disadari, pintu kaca menjepitnya hingga terbelah. Sementara itu, Katie berada di dalam kamar mandi yang terlihat sangat bersih dan mengagumkan. Namun jelas saja ia tak tahu kalau tempat itu penuh dengan darah di mana-mana. Saat Katie membuka gorden bathtub, rupanya hantu wanita itu sedang bersemayam dan bersantai. Dengan santainya Katie menyalakan keran dan mencuci wajahnya, yang kemudian membuat hantu wanita itu marah dan ingin menyerangnya. Beruntung, Arthur datang tepat waktu untuk mencari keberadaan Katie dan Bobby. Namun di sini mereka dibuat panik saat mengetahui kalau Bobby tidak ada di antara mereka. Lantas, bergegaslah mereka untuk mencari Bobby. Di sisi lain, Bobby sedang asik bermain skuter. Dan di saat bersamaan, ia pun berhenti di depan pintu ruangan karena mendengar suara memanggil namanya. Karena penasaran, ia pun memberanikan diri untuk turun ke bawah. Secara mengejutkan, Bobby bertemu hantu pengantin yang baru saja lepas dari kurungannya. Bobby berusaha untuk lari hingga akhirnya ia pingsan karena menabrak dinding kaca. Kita kembali ke Arthur dan kawan-kawan yang sudah berada di sebuah ruangan. Lalu mereka memutuskan berpencar agar lebih mudah menemukan di mana keberadaan Bobby. Arthur dan Katie menemukan mainan Bobby, dan dari mainan itu mereka mendengar suara teriakan dari Bobby yang terdengar ketakutan. Saat akan melanjutkan pencarian, Katie menggunakan kacamata spektral dan tiba-tiba Katie diserang salah satu hantu hingga bajunya terkoyak-koyak. Spontan Arthur melakukan segala cara untuk selamatkan putri tercintanya. Saat situasi semakin tak terkendali, di saat itu juga Kalina datang untuk menyelamatkan mereka dengan menggunakan suar yang kemudian membuat hantu itu menghilang seketika. Arthur bertanya bagaimana Kalina bisa masuk ke dalam rumah itu. Kalina berkata jika ia masuk saat segel rumah bergeser yang bisa memberinya celah untuk masuk. Namun sayang, saat ini segel itu tidak akan lagi terbuka dan mereka harus bisa melawan hantu-hantu itu untuk bisa keluar dari sana. Lalu Kalina mengeluarkan sebuah buku kuno yang menjelaskan kalau rumah itu dibangun dengan menggunakan sebuah mesin yang dikendalikan arwah orang mati. Dan Cyrus menangkap para hantu untuk menggerakkan mesin-mesin yang berada di rumah itu. Di tengah-tengah obrolan, mereka pun sadar jika Katie sudah menghilang. Sementara itu, Dennis dan Maggie bertemu dengan hantu yang secara tiba-tiba menyerang Dennis. Beruntung, Dennis berhasil selamat dan masuk ke ruangan lainnya. Setelahnya, segel kurungan kembali berputar dan membebaskan satu hantu lagi. Arthur yang melihat itu segera naik ke atas, di mana Kalina, Dennis, dan Maggie berhasil menolongnya tepat waktu. Ketika akan pergi ke sebuah ruangan, tiba-tiba
Arthur diserang hantu kerangkeng. Mereka berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah ruangan. Di sini terjadi perdebatan antara Kalina dan Dennis, di mana Kalina memojokkan Dennis dan berkata jika semua ini adalah kesalahannya. Sampai saat di mana Kalina mengatakan yang sebenarnya, kalau ternyata istri Arthur yang meninggal beberapa bulan yang lalu telah menjadi korban Cyrus dan arwahnya dikurung di dalam rumah itu. Tentu saja Arthur marah dan menghajar Dennis. Kemudian Kalina membuka lagi buku kuno dan menunjukkan 12 arwah yang digunakan Cyrus menggerakkan desain rumah itu. Dan siapa saja yang bisa melakukan ritual itu, maka ia bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan melalui penciptaan hantu ke-13 yang didasari cinta dan pengorbanan. Arthur menyadari jika ia harus menjadi hantu ke-13 untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ketika sedang membahas keputusan itu, Arthur mendapatkan ide untuk melakukan pencarian dengan menggunakan kaca dinding sebagai tameng pelindung. Mereka kembali berpencar dan sepakat untuk bertemu di ruangan kendali mesin dalam beberapa menit ke depan. Di sebuah ruangan, Dennis dan Arthur bertemu hantu yang menyerang mereka. Namun hantu itu musnah saat mereka menghantam kaca pelindung itu ke arahnya. Di sisi lain, Maggie juga berhadapan dengan sosok hantu yang tak bisa menghilang meski dengan menggunakan suar. Dan secara tiba-tiba, Kalina malah menghantamnya hingga pingsan. Di sini diketahui jika Cyrus sudah memalsukan kematiannya dan bekerja sama dengan Kalina untuk menjebak keluarga Arthur di dalam rumah itu, di mana sebenarnya hantu ke-13 bukanlah untuk menghentikan mesin, tapi sebaliknya untuk aktifkan mesin itu. Sementara Dennis dan Arthur kembali berhadapan dengan hantu. Namun di sini Dennis mengorbankan dirinya untuk selamatkan Arthur, hingga akhirnya ia mati di tangan para hantu. Cyrus mulai memutar mantra sihir yang kemudian membuat para hantu berkumpul di segel pusat untuk segera melakukan pengaktifan mesin. Dan terlihat di sana sudah ada Bobby dan Maggie yang berada di tengah para hantu. Ketika sedang perhatikan kedua anaknya, Arthur melihat kehadiran Cyrus. Dengan perasaan yang penuh dendam, Arthur berlari ke arah Cyrus dan menghajarnya. Namun keadaan berbalik karena Cyrus mampu melawan Arthur. Di sisi lain, Maggie yang sudah sadar lalu memainkan rekaman mantra yang akhirnya buat Arthur punya kesempatan untuk menjatuhkan Cyrus. Tak berapa lama, mesin segel mulai error dan membuat para hantu malah berbalik menyerang Cyrus dan melemparkannya ke dalam mesin hingga metong. Setelahnya, Arthur kembali bangkit untuk selamatkan kedua anaknya dan berhasil melompat ke dalam mesin itu tepat saat rumah itu akan hancur. Film pun diakhiri dengan para hantu berhasil terbebas dari rumah itu. Sementara Dennis yang juga menjadi hantu merasa senang karena Arthur berhasil selamatkan keluarganya. Kemudian Arthur melihat arwah istrinya yang mengatakan pesan cinta dan perlahan menghilang. Lalu film pun berakhir.